Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di mata pelajaran kemuhammadiyahan, masih pada bab yang kemarin, yaitu tentang perguruan Muhammadiyah. Kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan perguruan Muhammadiyah. Dan nanti mungkin akan ada banyak poin yang dapat kalian catat jika perlu, tapi Bapak rasa perlu ya. Gitu, jadi nanti silahkan dicatat dan diperhatikan poin-poin pentingnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kemarin kita sudah membahas beberapa mulai dari sejarah berdirinya perguruan Muhammadiyah, memahami perguruan Muhammadiyah itu apa, fungsi perguruan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya yang akan kita bicarakan dengan visi misi perguruan Muhammadiyah. Nah, apa itu visi? Visi itu adalah tujuan atau keinginan yang ingin diraih dalam waktu yang ditentukan. Misalnya SMP Muhammadiyah 9 program khusus Robbani ini punya visi selama 1 tahun itu pengen siswanya itu hafal juz 30. Misalnya itu namanya visi. Jadi sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, visi perguruan Muhammadiyah itu apa? Terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai wujud tajdid dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tajdid dakwah tajdid itu pembaruan. Jadi perguruan Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah itu ingin membentuk manusia atau pembelajar yang beriman, takwa, yang berkaitan dengan agama, memiliki nilai religius, kemudian pandai diiptek sebagai wujud pembaharuan dakwah. Jadi dakwah ke depannya itu bukan hanya sekedar ceramah berkaitan dengan agama saja, tapi juga berkaitan dengan iptek juga. Seperti itu. Itu untuk visi perguruan Muhammadiyah. Selanjutnya untuk misi. Misi itu apa? Misi itu adalah langkah nyata yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi gampangannya tadi kan visi, misal SMP Muhammadiyah 9 program khusus Robbani itu visinya pengen 1 tahun muridnya hafal 30 juz. Nah, caranya seperti apa? Misal setiap hari per hari itu menghafal 5 ayat. Nah, itu namanya misi. Kemudian setiap hari memurojaah 1 surat. Itu namanya misi. Nah, itu misi itu seperti itu untuk mewujudkan visi. Jadi langkah apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, misi perguruan Muhammadiyah itu meliputi yang pertama, mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan. Jadi sadar kalau kita itu punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membentuk manusia yang berkemajuan, yang memiliki semangat perubahan, berpikir cerdas dan berwawasan luas. Kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, mempunyai semangat kerja tinggi, wirausaha dan jujur. Nah, di nomor 3 ini itu bagaimana kita mengelola diri kita gitu. Jadi kalian harus terbiasa mandiri, jangan sering bergantung pada orang lain. Kemudian semangat kerjanya, semangat belajarnya itu tinggi. Kalau bisa berwirausaha seperti itu dan menjaga nilai kejujuran. Kemudian yang keempat, membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. Gampangnya pengennya itu membina kalian, mengajari kalian banyak hal, supaya kalian juga menguasai banyak hal. Tidak hanya pada satu aspek saja, atau satu hal saja, tapi banyak hal. Jadi orang yang cakap, pintar bersosialisasi, kemudian IT juga pintar, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasikan karya seni budaya. Nah, selain berkaitan dengan
kecakapan hidup, keterampilan sosial, iptek, dan lain sebagainya, itu juga mampu mengapresiasi. Mengapresiasi itu memberikan nilai, menilai sebuah karya seni, menilai perilaku orang, seperti itu, dan budaya-budaya orang, itu seperti itu. Mengapresiasikan, itu memberikan nilai. Kemudian yang keenam, membentuk kader persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Jadi total dari kelima itu dapat dijadikan satu. Intinya adalah membentuk kader persyarikatan. Jadi untuk meneruskan perjuangan Muhammadiyah ke depannya, maka diperlukannya perguruan Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah. Seperti itu. Itu untuk misi dari perguruan Muhammadiyah. Untuk karakteristik perguruan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan merujuk pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, dasar dalam menjalankan pendidikan atau sekolahan Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ikhlas. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar dan inspirasi dalam berikhtiar, mendirikan, dan menjalankan amal usaha di bidang Muhammadiyah. Jadi kalau kalian tahu, bapak-bapak kita di Muhammadiyah dan orang-orang yang berada di persyarikatan Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan dan lain sebagainya, itu tidak terlalu mengharapkan banyak dari amal usaha di bidang pendidikan dan di bidang lainnya. Jadi mereka bekerja itu ikhlas, menghidupi Muhammadiyah itu ikhlas, menghidupi sekolah Muhammadiyah itu ikhlas. Urusan nanti ada gaji dan lain sebagainya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menerapkan prinsip kerjasama dengan memiliki sikap kritis. Jadi kalau di perguruan Muhammadiyah itu kita dibiasakan untuk bermusyawarah, berdiskusi, jadi bukan keputusan sepihak. Seperti itu. Kemudian yang keempat, selalu memiliki dan menghidupkan prinsip pembaruan, tajdid, inovasi dalam menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. Jadi pendidikannya itu berkembang. Yang dulu kalian offline, datang ke sekolah, sekarang bisa daring. Contoh saja, kalian jadi bisa mengoperasikan HP, kalian jadi bisa mengenal Zoom, dan para guru-guru juga bisa membuat video pembelajaran seperti ini. Nah, itu juga merupakan pembaruan seperti itu. Selanjutnya, memiliki kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan dengan melakukan proses-proses kreatif. Nah, intinya peduli pada kaum du'afa dan mustad'afin. Jadi ketika misal ketika di sekolah Muhammadiyah itu ada, mohon maaf sekali, keluarga yang kurang mampu, anaknya mau sekolah di situ. Nah, kepedulian didapatkan di situ. Misal ada potongan harga atau potongan SPP dan lain sebagainya, prestasi dan lain sebagainya. Dan yang keenam, memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan, tawasud atau moderat dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. Jadi tidak hanya mengedepankan agama saja, tapi juga diimbangi dengan akal sehat. Seperti itu. Gampangannya tetap meskipun ada perbedaan pendapat, tapi juga harus tetap memiliki akal sehat. Tidak mengutamakan punyaku ini benar pendapat. Yo, Islam itu seperti ini, enggak. Tapi dipikirkan lagi berkaitan dengan perkembangan zaman, itu harus menyesuaikan juga. Seperti itu. Nah, mungkin demikian untuk materi pada pagi hari ini. Jikalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Dan nanti silahkan dicatat, terutama di bagian yang ada poin-poinnya, itu bisa dicatat untuk kalian belajar. Nah, mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.